banyak tuh. Jadinya kita pakai pendekatan distribusi normal gitu. Nih, rumusnya ini pendekatan distribusi normal. Kan diketahui jumlahnya itu kan 300. Nah, P-nya itu 0,% yang ikut program MBKM. Jadi probabilitas X lebih dari sama dengan 100 itu berapa? Nah, ini kita gunain pendekatan normal itu. Rumusnya itu kita harus nyari dulu nih mu-nya. Mu-nya itu didapat dari N, jumlah mahasiswa itu dikali P-nya, probabilitasnya 0,25 atau 25%, kita pakai 0,25. Terus kemudian kita cari sigmanya. Nah, ini sigmanya. Sigmanya itu rumusnya akar N kali P dikali 1 dikurang P. Nah, kita cari mu-nya itu N-nya kan 300 tuh, P-nya 0,25. Jadi didapat 75. Untuk sigmanya itu kita masukkan nilainya. Terus kemudian dia didapat 7,5. Nah, setelah itu kita cari Z-nya, nilai Z. Nilai Z-nya itu rumusnya X. X itu dicari dari apa? Nah, karena kita nyari probabilitas X lebih dari sama dengan 100, nah, itu tuh setara dengan 1 min P X kurang dari 100. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita P X lebih dari sama dengan 100. Jadi kan kita terlalu banyak tuh. Jadi kita bisa gunain ini. 1 dikurang P X kurang dari 100 gitu. Jadi kita kayak kebalikannya gitu. Ini sama aja. 1 dikurang PX kurang dari 100 sama PX lebih dari sama dengan 100 itu sama aja gitu. Atau PX kurang dari 99 karena kan 100 masuk ke sini kan. Jadi PX kurang dari 99. Nah, ini kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu X dikurang mu per sigma. Sigma yang udah kita cari. Jadi X-nya ini, kenapa dia 99,5? Kan gini, ini kan ada kayak grafiknya kan ya. Grafiknya itu di sebelah kiri itu 0,5, sebelah kanan itu kan 0,5. Nah, untuk probabilitas yang X lebih dari sama dengan 100 atau lebih dari 99, itu kan pasti dia di sini kan, sekitar di sini kan. Nah, gimana ya caranya? Nah, di sini nih. Di sini. Di sini. Nah, karena kita lebih ini 99. Nah, karena kita 99 enggak termasuk, nah kita tambahkan 0,5. 0,5 ditambah 0,5. Gitu, ditambah 0,5. Terus ini dikurang mu-nya, terus dibagi dengan sigma. Jadi didapat nilai Z-nya ini. Nah, habis itu kita pakai rumus yang ini. 1 dikurang P ini. 1 dikurang PX kurang dari 100. Jadi gini, PX kurang dari sama dengan 99, itu kan tadi ini nilai didapat nilai Z yang 3,266 ini. Nah, kita lihat di tabel Z. Tahu kan tabel Z? Nah, kita cari di tabel Z, kemudian 1 dikurang hasil dari ini yang ada di tabel Z ini. Di tabel Z kan 0,9944. Jadi 1 dikurang 0,99 ini. Jadi didapat 0,0056 atau 0,56%. Jadi probabilitas dari 300 mahasiswa yang diambil sampel acak akan ada paling sedikit 100 mahasiswa yang mengikuti MBKM adalah sekitar 0,0056 ini gitu guys. Nah ini kenapa yang di arsip sebelah sana? Karena kan kita mau ngitung yang lebih dari sama dengan 100 gitu. Jadi yang di arsip itu yang sebelah sini, luas kanan gitu. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Atau mau lanjut aja? Lanjut aja kali ya. Lanjut ke nomor 3. Jelas nggak suaraku? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3 itu guru honorer di kota A itu mempunyai gaji rata-rata sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan varian sebesar 26 juta rupiah. Kemudian sedangkan gaji rata-rata guru honorer di kota B itu sebesar 1 juta 875.000 per bulan dengan variansnya 18.500.000. Bila diasumsikan diambil sampel random pada kota A sebanyak 36 orang guru honorer dan kota B itu sebanyak 30 guru honorer, berapa probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari 122.000? Kita nyari ditanya probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel ini yang lebih besar dari 122.000. Nah, gini caranya. Nah, diketahui tadi kan gaji guru honorer di kota A itu kan atau MIU I itu kan 2 juta rupiah. Terus variansnya itu 26 juta. Kemudian jumlah guru honorernya itu kan 36. Yang di kota B itu MIU-nya itu 1.875.000 yang rata-rata. Terus kemudian variasinya itu 18.500.000. Kemudian N-nya itu 30. Nah, kita akan nyari probabilitas selisih rata-rata yang lebih dari 122.000. Nah, caranya yang pertama kita nyari mu dari selisih mu selisih dari mu 1 dan mu 2 gitu. Rata-rata dari 1 dan 2. Kita cari selisihnya. Itu didapat 125.000. Nah, kemudian kita cari sigma selisihnya itu pakai ini akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma, ya ini varians ya maksudnya, varians per jumlah yang data kedua yang di kota B. Jadi kita masukin nilainya didapat 1157 1157, sekian. Nah, setelah didapat ini bukan nilai yang sebenarnya, ini cuma hampiran. Nah, kemudian kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu X1 per mu X bar 2 per sigma itu. Kita masukin nilai. Ini kan X bar 1 sama dikurang X bar 2 itu kan ini lebih dari 122.000. Jadi kita masukin 122.000 dikurang yang kita cari tadi, kita dapat 125. Kemudian yang sigma 1150. Nah, kemudian dapat hampiran negatif 2,59. Sekian. Nah, itu sekitar ada di sini. Itu kan karena dia negatif, dia berarti berada di sebelah kiri. Kenapa dia diarsir yang sebelah kanan? Karena kita kan mau nyari ini probabilitas selisih antara 122.000. Jadi yang diarsir yang sebelah kanan. Jadi kita nyari luas kanan gitu. Kita di sini. Nah, ini probabilitasnya. Gitu guys. Nah, ini kita cari di mana ya? Ini nilai 0,0048 kita cari di tabel Z juga. Setelah cari, kita kurangkan 1 dengan hasil yang ada di tabel Z. Jadi ketemu ini probabilitasnya 0,9952 gitu.
Kalian kan ada tabel Z kan ya? Di buku juga ada. Gitu guys. Gimana? Kak, izin bertanya, Kak. Tahu kurang jelas? Ya oke boleh. Tadi untuk yang 0,0048 Iya. itu tuh gimana, Kak? Kok tadi dikurang satu? Gimana sih tadi? Aku kurang paham yang di situ, Kak. Boleh diulang? Satu dikurang Dari ini. yang iya kan Satu kan awalnya kan -2,592 kan, Kak. uh, Terus tadi Kakak bilang di arsirnya yang kanan. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Kok terus bisa ketemunya tuh 0,048. Itu gimana? Aku kurang paham sih, Kak. Boleh diulang nggak, Kak? Nah, oke, ini maksudnya itu 0,048 itu di tabel Z. Jadi kita kita cari dulu nih negatif 2,592 lebih dari ini kan. Nah, kenapa satu dikurang ini? Karena kan nilai apa namanya satu bagian ini yang kanan atau kiri itu kan masing-masing 0,5 tuh. Yang sebelah kanan 0,5, yang sebelah kiri 0,5. Jadi enaknya daripada kita cari dua bagian ini, jadi kita nyari aja satu. Ini kan keseluruhannya satu dikurang sama yang ini. Kan ini yang sebelah sini kan nggak kita cari. Yang kita cari kan yang sebelah sini. Makanya dia 1 dikurang 0,0048 gitu. Maaf Kak, mau tanya, kurang paham soalnya kalau yang dari tabel Z itu bukan 0,0048, apa aku yang salah lihat ya? Dia yang negatif, negatif mana yang aku dapat ini? Dia yang negatif. Negatif 2,59. Dia dari dalam, dia bacanya dari dalam keluar. Tabel Z. Mana ya? Maaf dari ini, dari negatif 2 ini, dari luar ke dalam maksudnya. Negatif 2,5 9 tuh. Ini aku bagi ya. Kelihatan nggak? Ini kan 9 ya, yang paling terakhir. Nah, tadi kan negatif 2,59 kan? Berarti di sini nih. Dari sini, terus, nah ini kan ketemunya. Gitu. Makasih ya Kak. Ya, oke, sama-sama. Gimana, ada yang ditanya lagi nggak? Nggak nanya juga nggak apa-apa kok. Aku juga malah seneng. Gimana? Udah? Clear? Udah Kak.
Gimana? Oh, udah dibagi di grup. Gimana? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak, lanjut nih. Cukup, Kak. Oke, untuk nomor 4, ini spesial di nomor 4. Spesial di nomor 4. Nih, kalian kan dikasih tentuin interval kepercayaan dari rata-rata, nilai simpangan baku, nilai selisih rata-rata. Nah, ini kalian kerjain mandiri ya. Gimana, Dina? Boleh? Maaf, Kak, kepencet, Kak. Dari 0 ke, atau dari 0 ke negatif 2, maksudnya? Dari Marisa, dari tabel Z itu dari 0 ke negatif 2 atau negatif 2 ke tak hingga? Yang mana? Aduh, yang ini atau yang di soal? Dari sini ke sini, tak hingga, dia menuju tak hingga. Dari diagram. Oh, ini. Ini kan? Dia menuju tak hingga, karena kan dia probabilitasnya lebih dari 122.000, jadi dia kan ke sini. Menuju tak hingga, gitu. Yang ini nggak dihitung, yang ini. Makanya 1 ini dikurang dengan negatif 2 ini. Negatif nilai Z, hasil nilai Z dari negatif 2 ini. Jadi 1 dikurang 0,0048 gitu. Jawabannya nggak boleh 1 ya. Jadi yang nomor ini sama yang nomor atas, probabilitas itu nggak boleh 1. Dia harus kurang dari 1, guys. Gimana, udah? Kak, jadi 1 dikurang sekian itu tuh memang rumusnya atau gimana, Kak? Kita cari ini, kita lihat dari probabilitas yang bakal kita cari. Kan dia mintanya lebih dari 122.000. Berarti dia lebih dari kan. Dia tepatnya di sini, tapi dia lebih dari. Berarti kan harusnya ke sini. Nah, yang kita hitung kan tadi 122.000. Nah, 122.000 itu setelah kita perhitungan, ini hasilnya di sini kan tepatnya negatif tuh, negatif 2 ini. Nah, karena kita nyari yang ditanya itu lebih dari, berarti yang lebih dari ini yang ke kanan. Luas yang di ke kanan ini, luas grafik yang ke kanan. Kan kita nggak bisa ngitung tuh luasnya gimana. Jadi kita pakai 1 dikurang ini, dikurang hasil dari tabel Z negatif 2,59. Gitu. Gimana? Udah clear atau masih ada yang ditanyain? Nanti aku bagi ininya. Lanjut aja kali ya. Lanjut. Nomor. Oke. Ya, ini yang aku bilang tadi, nomor 4 itu agak spesial ya, guys. Itu dikasih tabel itu dari kelas A, kelas B itu masing-masing ada 30 siswa, 30 mahasiswa. Nah, kalian cari interval kepercayaan dari interval kepercayaan 95%, taksiran dari rata-rata mahasiswa, simpangan baku, dan selisih rata-rata. Jadi yang ini kalian coba kerjain mandiri aja ya. Aku kasih formulanya aja. Nah, kalian cari sendiri. Kalian udah ada kalkulator apa namanya? Kalkulator sains itu bukan? Nah, itu enak itu kalau pakai
itu. Kalau ujian biasanya boleh bawa itu. Karena ini lama ngitungnya. Kalau dihitung manual. Karena kita harus nyari simpangan baku. Udah tahu kan dari simpangan baku, varians dan lain-lain? Udah lah ya. Udah lah ya, nggak perlu kan dijelasin, kan udah. Kak, kalau kayak gitu N-nya 60 atau 30, Kak? N-nya 60. N-nya 60 untuk yang nomor A dan B. Untuk yang C itu kan selisih rata-rata. Nah, ini aku jelasin, ini aku kasih formulanya, nanti kalian cari sendiri aja ya. Jadi yang untuk A itu kayak gini. Itu kan kayak taksiran nilai rata-rata dari mahasiswa. Itu rumusnya X bar rata-rata tuh, rata-rata seluruhnya dikurang Z, nilai Z yang ada di tabel Z dari alfa per 2. Nah, nyari alfa ini kita kan tadi taraf kepercayaannya itu kan 95%. Jadi 1 dikurang alfa itu kan hasilnya 95%. Jadi 90% ini 1 min alfa. Jadi kalau alfa doang berarti kan dia 0,05, ya kan? Alfanya aja 0,05. Jadi alfa per 2 itu 0,025 gitu. Jadi dia kalian cari Z dari 0,025. Itu. Nah, bedanya yang kiri dengan kanan, itu yang kiri itu pakai negatif, yang kanan itu pakai positif. Itu intervalnya kayak gini dia nanti bentuknya. Simpangan baku kan kalian udah tahu. Nah, nanti kalian cari dari tabel yang tadi. Terus sama akar N. N-nya tadi kan banyak data, 60 gitu. Tinggal kalian cari aja pakai simpangan baku. Mandiri ya. Kan udah ada rumusnya. Terus untuk yang kedua, itu kan pakai simpangan baku, taksiran nilai simpangan baku. Nah, itu rumusnya kayak gini. Akar dari N-1 dikali varians per, ini namanya Ci kuadrat. Udah tahu kan Ci kuadrat? Ada tabel Ci kuadrat di buku. Nah, tabel Ci kuadrat ini 1 min alfa kayak tadi. 1 min alfa berarti kan dia 0,095 gitu. Per 2, DF. DF-nya ini apa ya tadi? Per koma DF gitu. Nah, bedanya ini dia alfa per 2, yang ini 1 min alfa gitu. Ini pakai tabel Ci kuadrat namanya. Terus untuk yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga itu tentukan interval kepercayaan 95% taksiran nilai selisih rata-rata. Nilai selisih atau nilai beda sama aja ya, nilai bedanya rata-rata dari dua kelas. Aku bilang N-nya itu beda. N-nya dipisah gitu. Jadi masing-masing 30. N1 30, N2 kan 30 kan tadi. Yang lainnya kan tadi 60, yang ini 30 sama 30 gitu. Ini bedanya tuh di ini aja, di min sama ini plus. Nah, ya, tau lah ya, cara nyari simpangan baku itu dikuadratin, terus per jumlah data yang pertama gitu aja. Kalian nyari yang satu kali aja, terus nanti yang langkah selanjutnya tinggal bagian sini dikurang ini dan bagian ini ditambah dengan bagian ini. Jadi jadi udah selesai. Kak, kalau DF-nya tadi apa ya, Kak? DF ya. DF itu derajat kebebasan. DF itu derajat kebebasan. Yang ini kan DF. Iya, Kak. Namanya DF. Ya, jadi di tabel C itu ada kayak derajat kebebasan. Jadi misal DF-nya kalian itu berapa? Misal jumlahnya tadi kan 60 ya.
60 jumlah data 60 itu dikurang 1, itu namanya DF, derajat kebebasan. 60 dikurang 1 berarti 59. Nah, jadi kalian cara ini 1 min alpha setara kepercayaan, koma DF yang tadi berapa? Berapa tadi? 59 ya. Koma 59 aja. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Itu guys, gimana? Selesai ya? Untuk yang nomor 1 tadi, ya kalian ini aja tipsnya. Hafalin, nggak cuma hafalin sih, kayak pahamin masing-masing pengambilan sampel. Kan ada banyak tuh. Nah, di buku Sujana itu lengkap banget. Tapi jelaskan. Nah, kalian harus bisa jelasin kenapa kalian milih sampel itu gitu. Kalau untuk kasus yang ini yang tadi klaster itu. Ya, makasih ya. Gimana? Sudah dia nanya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau cukup? Cukup aja kali ya? Oh ya, kalian udah dikasih tahu belum kalau besok itu kalian boleh bawa printan tabel Z, tabel T, tabel C kuadrat, dan kalian boleh bawa kalkulator biasanya. Udah, dibilang Kak. ya, gampang dong. Berarti tinggal ini aja kan, masukin rumusnya. Kalau nyari varian sama simpangan baku itu di kalkulator sains itu mudah. Kayak ada caranya gitu biar cepat. Kalian bisa cari tutorialnya di YouTube biar fungsi-fungsinya itu bisa pakai. Gimana? Udahan aja kah? Kalau nanti mau ditanyain lewat WA bisa atau PC. Sambil ngerjain yang nomor 4. Iya. Ya, Kak. Oke. Gitu aja kali ya. Nanti kalau ada yang ini boleh PC, boleh. Gitu aja lah ya mungkin. Semangat buat ujiannya besok, semoga lancar. Semoga dipermudah. Amin. Dan, aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.